Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran geografi SMA. Dalam hal ini kita masih membahas tentang KD perwilayahan dan tata ruang. Kali ini kita akan membahas tentang rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan permasalahan dalam penerapan tata ruang. Apa yang dimaksud dengan tata ruang? Menurut Acha Sugandi, merupakan sarana pengoptimalan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna bagi semua kepentingan terkait dengan pemanfaatan ruang, baik sebagai wadah, lokasi, maupun sebagai sumber daya alam. Atau dengan kata lain, tata ruang dibutuhkan agar pemanfaatan ruang atau wilayah dapat optimal dan tepat guna, sehingga semua kepentingan penduduk dapat terpenuhi dengan baik. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang rencana tata ruang, kita perlu mengingat kembali bagaimana struktur wilayah di negara kita khususnya. Jadi wilayah kita yang terluas ini adalah dalam skup negara, kemudian negara akan terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah provinsi, dan wilayah provinsi terbagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Untuk wilayah kabupaten dan kota sendiri akan terpecah lagi menjadi wilayah-wilayah kecamatan. Nah, wilayah kecamatan yang ada di dalam lingkup kabupaten akan terpecah menjadi wilayah-wilayah desa. Sedangkan kecamatan yang berada di dalam ruang lingkup kota akan terpecah ke dalam bagian wilayah-wilayah kelurahan. Berikut ini adalah skema rencana tata ruang nasional provinsi dan kabupaten kota. Ada rencana umum dan ada rencana rinci. Nah, rencana pembangunan wilayah itu tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu dibuat untuk jangka waktu 20 tahun yang kemudian akan dideskripsikan lagi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan jangkauan waktu 5 tahun. Nah, di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, di dalamnya terdapat rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional sendiri di dalamnya memuat rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Dan rencana tata ruang wilayah nasional ini nanti akan lebih dirinci lagi di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Atau dengan kata lain, rencana tata ruang wilayah provinsi ini harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi sendiri juga harus di dalamnya terdapat rencana tata ruang kawasan strategis untuk ruang lingkup provinsi. Selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Nah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang wilayah kota ini juga terdapat di dalam rencana pembangunan jangka panjang kabupaten atau kota, dan lebih dirinci lagi pada rencana pembangunan jangka menengah kabupaten ataupun kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten maupun rencana tata ruang wilayah kota di dalamnya juga memuat rencana daerah tata ruang kabupaten, rencana daerah tata ruang kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis baik untuk kabupaten maupun untuk wilayah kota. Apakah tujuan penataan ruang wilayah nasional? Ini adalah tujuan dari penataan ruang wilayah nasional. Yang pertama, ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Juga bertujuan untuk membentuk keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, terbentuknya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Keempat, terdapat keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang kelima, keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selanjutnya, bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya adalah terbentuknya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah terbentuknya keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Dan yang terakhir adalah terbentuknya pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta terbentuknya integrasi nasional. RT/RW provinsi itu memuat satu tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan pedesaan pada wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Untuk RT/RW kabupaten atau kota memuat sama dengan tadi yang provinsi. Yang pertama adalah memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten atau kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah, kemudian arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten atau kota, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Jadi untuk isi atau muatan yang ada di dalam RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten maupun kota ini memiliki poin-poin yang sama. Nah, ada sedikit perbedaan antara RT/RW kabupaten dengan RT/RW kota. Untuk kota, ini terdapat hal yang khusus, ya. Harus mengandung juga perencanaan tata ruang bagi kawasan terbuka hijau, karena di kota wilayahnya sudah semakin sempit, kegiatan ekonomi, industri sudah semakin meningkat, dan jumlah penduduk juga sangat besar, sehingga perlu disediakan kawasan khusus bagi ruang terbuka hijau. Juga perlu disediakan ruang bagi pejalan kaki, ruang publik seperti taman kota dan lain sebagainya, juga lokasi khusus bagi pedagang kaki lima. Apa manfaat tata ruang atau rencana tata ruang wilayah? Yang pertama adalah pemanfaatan wilayah agar dapat optimal atau dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua, pemanfaatan wilayah dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, agar seluruh kepentingan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang berkualitas dapat terpenuhi. Coba kita cermati gambar berikut ini. Ini adalah kegiatan pengerukan sungai di kota besar, khususnya Jakarta. Apa tujuan dari pengerukan sungai? Tentunya adalah untuk mengembalikan fungsi sungai agar air dapat mengalir secara alami, secara baik, terutama di saat-saat musim hujan. Bagaimana dengan aktivitas semacam ini, di mana masyarakat membuang sampah ke dalam sungai? Tentu hal ini sangat bertentangan dengan aktivitas yang dilakukan pada gambar yang pertama. Pemerintah berusaha mengeruk atau mengembalikan fungsi sungai, membersihkan sungai dari sampah, mengeruk, mengurangi pendangkalan sungai, tetapi masyarakat justru membuang sampah ke dalam sungai, dan ini sangat bertentangan sekali.
Padahal sungai bisa jadi objek wisata gratis seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Sungai jika dijaga kondisinya maka bisa dimanfaatkan sesuai fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai sumber pengairan, sumber air bersih, tempat wisata, olahraga, kegiatan perikanan, dan lain sebagainya. Pada gambar di sini kita bisa lihat bahwa sungai bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Bayangkan jika sungai di kotamu, di kota kita bisa seperti ini, bersih, tidak dijadikan sebagai tempat membuang sampah, kemudian tertata rapi, indah. Tentu akan sangat banyak sekali manfaat sungai yang kita bisa gunakan dengan semestinya. Bayangkan juga jika sungai di kotamu bisa seperti ini, bisa dijadikan sebagai sarana wisata yang gratis, ruang terbuka, ruang publik. Dapatkah kita mewujudkannya? Tentu saja bisa, tapi bagaimana caranya? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah hutan hujan tropis. Apa fungsi hutan konservasi? Fungsinya jelas untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, bagaimana dengan aktivitas yang terdapat pada gambar ini? Ini adalah jejak-jejak penebangan liar, pembakaran hutan, peladang berpindah, illegal logging. Fenomena ini jelas bertentangan dengan fungsi konservasi hutan. Pada gambar-gambar tadi, kita dapat melihat bahwa ada permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah? Yang pertama adalah masalah pembiayaan dan tenaga ahli. Yang kedua, masalah keterbaruan pangkalan data atau database. Yang ketiga, masalah konflik kepentingan. Seperti tadi kita lihat, pemerintah berkepentingan untuk mengembalikan fungsi sungai dengan cara mengeruk sampah, mengeruk endapan yang ada di sungai, tetapi masyarakat punya kepentingan lain untuk membuang sampah di sungai tersebut. Atau contoh lain adalah lahan di wilayah pertanian itu biasanya sangat murah. Nah, lahan pertanian punya fungsi untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Tetapi bagi pengusaha atau pengembang, lahan pertanian dianggap sebagai lahan yang potensial untuk mendapat keuntungan yang besar karena harganya masih sangat murah, kemudian dikembangkan menjadi pemukiman akan mendapatkan atau memiliki nilai jual yang tinggi. Di sini ada perbedaan kepentingan antara penyediaan kebutuhan pangan dan penyediaan akan tempat tinggal. Yang keempat, masalah ekonomi. Tuntutan kebutuhan masyarakat terkadang mengabaikan fungsi dari lahan atau ruang yang ada sehingga digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Masalah sosial budaya, masalah kelestarian lingkungan hidup, masalah pertumbuhan penduduk di mana pertumbuhan penduduk yang besar terkadang memaksa untuk mengalihfungsikan lahan yang seharusnya merupakan lahan pertanian atau lahan hutan dijadikan sebagai tempat tinggal. Kemudian masalah keamanan dan masalah institusi. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, dibutuhkan peran serta masyarakat baik perseorangan maupun kelompok atau masyarakat hukum adat. Peran serta dalam menyusun perencanaan tata ruang, kemudian peran serta dalam pemanfaatan ruang. Adapun peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang antara lain dapat memberi masukan mengenai persiapan penyusunan tata ruang, penentuan arah pembangunan wilayah, pengidentifikasian potensi wilayah, pengidentifikasian masalah pembangunan, perumusan konsepsi rencana tata ruang. Juga memberi masukan mengenai penetapan rencana tata ruang. Yang kedua, peran masyarakat adalah bekerja sama dengan pemerintah, artinya mendukung program-program pemerintah dalam merencanakan penataan ruang wilayah mereka. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
Yang pertama, memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, bekerja sama dengan pemerintah, memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan perencanaan tata ruang, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang, menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, tetap memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya, ini ada tugas. Kalian diminta membuat rancangan penataan ruang tempat tinggal yang ideal berdasarkan harapanmu. Maksudnya, kalian boleh membuat poster, lukisan, video pendek berupa sebuah ruang hunian atau kota atau tempat tinggal yang ideal berdasarkan harapanmu atau imajinasimu. Produknya dapat dibuat menggunakan aplikasi Android seperti menggunakan PixArt, Photoshop, KineMaster, dan sebagainya. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Bisa juga kalian pelajari dengan cara melihat tutorial yang ada di YouTube dan sebagainya. Kemudian kirimkan karyamu lewat grup belajar geografi. Jika lukisan bisa dibuat dengan tangan, dan untuk lukisan yang dibuat dengan tangan, produk disetorkan ke sekolah setelah siap atau setelah selesai dibuat. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, juga rencana tata ruang kabupaten maupun kota. Demikian pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.